Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, pada video pembelajaran kali ini Kak Cahya akan menjelaskan mengenai cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Memasuki poin C, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa itu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Lalu, untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100. Cara lain mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 100%. Jadi, dalam mengubah pecahan biasa menjadi persen, ada dua cara. Perhatikan contoh soal berikut. Soal yang pertama, 1/4. Pecahan 1/4 diubah menjadi persen. Di sini saya menyelesaikan dengan cara pertama terlebih dahulu. Lihat, pada pecahan biasa 1/4 memiliki penyebut 4. Untuk mengubah menjadi persen, penyebut harus menjadi 100. Maka cara mengubahnya ialah 4 dikalikan berapa supaya menghasilkan 100. Ternyata 4 dikali 25. Kalau penyebut dikalikan 25, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 25. Sekarang kita kalikan. 1 dikali 25, hasilnya 25, per 4 dikali 25, hasilnya 100. Sekarang penyebut sudah menjadi 100. Maka 25/100 dituliskan menjadi 25%. Jadi 1/4 diubah menjadi persen menjadi 25%. Cara kedua, dengan mengalihkan pecahan biasa dengan 100%, maka kita kalikan 1/4 dikali 100%. Ingat, perkalian pada pecahan, kita kalikan pembilang 1 dikali 100, hasilnya 100, 100 dibagi 4, hasilnya 25. Maka, pecahan 1/4 diubah menjadi persen, yaitu 25%. Contoh soal kedua, 4/5. Penyebutnya 5. Maka kita ubah dulu supaya menjadi 100. 5 dikali berapa supaya menjadi 100? Yaitu 5 dikali 20. Ingat, penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 20. Sekarang kita kalikan. 4 dikali 20, hasilnya 80, per 5 dikali 20, hasilnya 100. Sekarang penyebut sudah menjadi 100. 80/100 ditulis menjadi 80%. Maka pecahan biasa 4/5 diubah menjadi persen, yaitu 80%. Sekarang kita gunakan cara kedua. 4/5 dikali 100%. 4 dikali 100 terlebih dahulu, hasilnya 400. 400 dibagi 5, hasilnya 80. Maka 4/5 diubah menjadi persen, yaitu 80%. Selanjutnya, poin B, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, kalian terlebih dahulu perlu mengubahnya menjadi pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya, sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk pecahan paling sederhana. Contoh soal yang pertama, 20%. Persen ini bernilai penyebut 100, maka kita kembalikan dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 20% sama dengan 20/100.
Sekarang pecahan 20 per 100 kita sederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana. Untuk menyederhanakan pecahan, baik pembilang maupun penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Di sini 20 dan 100 sama-sama bisa dibagi dengan angka 20. Maka kita bagi 20 dibagi 20, hasilnya 1 per 100 dibagi 20, hasilnya 5. Untuk mengetahui apakah pecahan tersebut sudah dalam bentuk paling sederhana atau tidak, kita lihat kalau di antara pembilang dan penyebut sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka itulah hasil dari pecahan paling sederhana. Di sini 20% hasil pecahan paling sederhana ialah 1 per 5. Contoh soal kedua, 75%. 75% ditulis dalam bentuk pecahan biasa menjadi 75 per 100. 75 per 100 kita sederhanakan. Ternyata angka 75 dan angka 100 sama-sama bisa dibagi dengan 25. Maka kita langsung bagikan. 75 dibagi 25 hasilnya 3 per 100 dibagi 25 hasilnya 4. Maka 75% diubah menjadi pecahan biasa yaitu 3 per 4. Contoh soal nomor 3, 125% sama dengan 125 per 100. 125 per 100 disederhanakan menjadi 125 dibagi 25. Hasilnya 5 per 100 dibagi 25. Hasilnya 4. Maka 125% diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 4. Itulah pecahan yang paling sederhana dari 125%. Setelah menyimak penjelasan sebelumnya, sekarang kita memasuki latihan soal. Mari kerjakan bersama-sama. Soal yang pertama, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk persen. Seperti pada penjelasan sebelumnya, untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen terdapat dua cara. Cara yang pertama dengan mengubah penyebut menjadi per 100 atau cara kedua kalikan secara langsung. Kalikan pecahan biasa dengan 100%. Poin A, pecahan 2 per 5 jika diubah menjadi persen bagaimana? Maka cara menyelesaikannya, di sini Kak Cahya menyelesaikan dengan mengubah penyebut menjadi per 100. 5 dikalikan berapa supaya menjadi 100? Maka 5 dikalikan 20. Apabila penyebut dikalikan 20, maka pembilangnya pun harus dikalikan dengan 20. 2 dikali 20 hasilnya 40. Per 5 dikali 20 hasilnya 100. Karena penyebutnya sudah dalam bentuk 100, maka bisa kita tulis sebagai berikut. 2 per 5 sama dengan 40% jika diubah dalam bentuk persen. Poin B yaitu 3 per 15. Di sini untuk poin B diselesaikan dengan mengkalikan pecahan biasa dengan 100%. 3 per 15 dikali 100% sama dengan 3 dikali 100% per 15. 3 dikali 100% hasilnya 300% per 15. 300 dibagi 15 didapatkan hasil 20. Maka pecahan 3 per 15 diubah menjadi bentuk persen yaitu 20%. Soal kedua, ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa. Poin A, 62%. Ingat, bentuk persen memiliki penyebut per 100. Maka 62% dituliskan sebagai 62 per 100.
Setelah itu, kita bisa sederhanakan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini 62 dan 100 sama-sama bisa dibagi 2. 62 dibagi 2 hasilnya 31 per 100 dibagi 2 hasilnya 50. Maka 62% diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 31 per 50. Soal kedua, 15%. Ditulis menjadi pecahan biasa sama dengan 15 per 100. Setelah itu disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 5. 15 dibagi 5 hasilnya 3 per 100 dibagi 5 hasilnya 20. Maka 15% diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 3 per 20. Poin C, 120%. Masih dengan cara yang sama, diubah menjadi pecahan per 100, yaitu 120 per 100. Setelah itu disederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini 120 dengan 100 sama-sama bisa dibagi dengan angka 20. 120 dibagi 20 hasilnya 6 per 100 dibagi 20 hasilnya 5. Maka 120% diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 6 per 5. Baik adik-adik, sekian video pembelajaran kali ini mengenai materi cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Terima kasih karena sudah menyimak sampai terakhir. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.